Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Eli Tadian di Teras Rumah Podcast. Apa kabar teman-teman? Lagi-lagi aku nggak sendirian guys. Aku ditemenin sama kakak aku. Ini dia, si dia. Saya Arif Primara yang masih gendut. Apakah kalian mendengarnya? Itu sangat kontras banget dengan kesehariannya ya. Oke guys, sekarang ini tuh di rumahku lagi sejuk banget lah, pokoknya enak banget cuacanya, habis hujan. Dan habis podcast hujan kita sambil kali makan ini- mie. Kenapa? Makan mie. Makan mie. Nah, karena cuacanya sangat mendukung banget, jadi kita sekarang lagi makan mie guys. Podcastan Mie di sambil gelas. makan mie. Iya, ini benar-benar enak banget guys. Kalian akan mendengarkan selurup-selurupnya kita. Baru kali ini kan ada podcaster Iya. sambil makan Ini mie. podcast sambil makan mie ya guys. Kalian Tapi nggak ada visualnya guys. nggak ada. Dan Kan- aku sudah nggak pakai apa? Nggak nongkrong lagi guys. Oh, Udah karena duduk. Duduk. Kemarin jongkok soalnya. Nah, kalian kalau mau lebih feel-nya sama kayak kita, kalian boleh pause dulu, terus kalian masak deh mie, terus makan bareng-bareng kita, oke? Mantap. Mantap banget lah pokoknya. Uh. Ngobrolin apa kali ini? Ini karena lagi musim hujan gitu kan. Kita akan ngobrolin apa momen-momen paling berkesan saat hujan waktu jangan itu kecil. dulu. Oh, Hmm, bukan. Kita mau ngomongin apa? ngomongin Juga nggak hari ngerti. ini yang kelabu. Kelabu? Emang kelabunya kenapa? Keyboardku Karena rusak, dia guys. butuh curhat guys. Nah, Keyboardku rusak guys. oh gitu. Pagi-pagi guys. Keyboardnya rusak. Aku harus pergi ke suatu tempat yang jauh sekali untuk beli keyboard. Jauhnya di mana emangnya? Di Rewind. Di Rewind. Di Rewind guys. Aku harus muter Surabaya dulu, Iya. balik lagi ke Kalian Sidoarjo. buat anak waru pasti tahu Rewind ya. Terus lanjutin apa? Topiknya apa topiknya? Oh, tadi aku tuh ngomongin karena sekarang itu kan sering akhir-akhir ini hujan gitu kan. Nah, momen apa yang paling berkesan saat hujan tapi waktu kecil, masa-masa kecil gitu, atau nggak harus kecil sih, pokoknya masa lalu aja lah gitu, masa sekolah atau gimana gitu. Kalau aku tuh hujan-hujanan waktu aku SD itu seru banget. Itu momen yang paling aku suka. Terus kamu inget nggak mas, apa namanya, kamu pernah bikinin aku jas hujan dari plastik Lupa pos. Kamu nggak Lupa. inget? Aku dulu guys Aku inget hujan-hujanan. bikin, tapi kayaknya bukan buat kamu, buat aku Aku sekolah. dibikinin juga. Oh, lupa. Aku pernah dibikinin juga, terus aku hujan-hujanan deh muterin komplek gini guys, sama teman-teman aku. Terus apa kamu namanya? happy gitu. Hah? Happy. Happy banget. Aku hujan-hujanan tuh happy banget. Lari-larian sama teman-temanku. Terus kita tuh berdiri di bawah kucuran air talang rumah orang-orang guys. Itu Wow, sangat amazing. iya itu sangat Sangat higienis banget. higienis, Itu nggak sejuk, akan seger. Nah, nggak akan pernah terjadi di era pandemi, guys. Langsung COVID. Covid kalau sekarang. Itu seru banget buat aku. Kalau kamu hujan-hujanan seru nggak? Kalau aku hujan-hujanan seru itu sebenarnya kalau kecil aku lupa. Tapi kalau kecil semua seru. Yang paling tak inget itu kapan ya? Sebentar. Oh, itu. Aku harus ke Jakarta. Hujan-hujan. Enggak, aku harus ke Jakarta dalam kabar itu hari Minggu. Aku cuma ada waktu seminggu untuk ke Jakarta dan aku harus manggung. Aku nggak punya uang, terus nggak bisa beli tiket pesawat. Aku harus jual bus yang senar 4. Aku ke Jakarta pakai senar 6. Nah, waktu persiapan H-1 sebelum berangkat ke Jakarta,
Waktu pas disiapin semuanya, baju-baju, bass, efek segala macam, Iya. tuning mesinnya rusak. Dan itu lagi hujan deras banget dan Deras aku harus ke Surabaya untuk beli tuning mesin cuma 1 biji. Wah, itu berkesan banget Jakarta waktu itu. Jakarta yang kedua yang aku jual bass itu. Wah, itu perjuangannya. Wah, Oh, amazing. itu jual bass. Jual bass. Nggak tahu aku. Jual bass. Harusnya ada uang sakunya. Mm-mm. Ternyata uang sakunya buat beli tuning mesin. Tuning mesinnya waktu itu 50.000 apa nggak salah. Yang murah pokoknya. Soalnya dol punyaku. Ya los ya dol. Los. Dol. Terus kalau hujan-hujan, Jangan nyanyi, jangan nyebutin merek, nanti kuning. iya. Dulu aku kalau hujan-hujan itu dari SD sampai SMA itu momennya sama adalah kebanjiran, guys. Kecuali SMP kayaknya alhamdulillah nggak pernah kebanjiran. Tapi SD dan SMA sama banget. Tapi SMA lebih parah sih. Kalau aku yang kedua berhubungan sama main. Tapi waktu itu jadwalnya itu lagi padat. Main apa ini? Main musik masih ngeband. Ngeband maksudnya. Jadi jadwalnya lagi padat-padatnya. Aku di Denpasar waktu itu tinggalnya. Mainnya itu main di Seminyak. Dari berangkat sampai pulang itu kondisinya hujan. Tapi berangkat itu setelah hujan, jadi masih gerimis-gerimis sayup-sayup gitu. Pulangnya udah hujan deras dari Seminyak. Dan itu ya basku harus basah-basahan. Naik motor. Hah? Naik motor. Naik motor. Naik motor pakai jas hujan, tapi basnya kan nggak bisa dikarungin kan? Nggak ada sarungnya waktu itu basku. Apa? Kalau nggak salah waktu itu belum banyak yang jual. Oh enggak, sudah ada yang jual tapi nggak ngetren di Denpasar. Yang di Denpasar tuh nggak ngetren yang apa soft case tapi yang ada tutupnya kayak tas gitu loh, nggak ada. Terus memang sih dibilang waterproof tapi kan di sela-sela resleting dan hujannya tuh wah deras banget. Jadi di Bali tuh sekitar Denpasar dan sekitarnya atau Kuta itu kalau sekitar bulan apa itu ya? Sekitar bulan-bulan inilah. Bulan-bulan ini atau enggak, waktu itu September atau Oktober gitu loh. Itu hujannya lebih deras dari kalau dibandingkan Surabaya. Karena anginnya juga beda kan. Anginnya juga beda. Jadi deras banget. Aku nggak pernah sederas itu. Aku ngerasain hujan-hujanan deras itu. Nah, yang pertama itu yang ke Jakarta itu sampai pipi sampai sakit. Nah, ini yang lebih deras lagi. Cuma jaraknya kan nggak jauh dari Seminyak ke Denpasar tuh nggak jauh. Kalau itu kan kalau yang pertama kan dari Surabaya ke Sedati kan jauh. Tuh. Jadi momenku hujan-hujanan berkesan Saat di Bali. iya itu soalnya kan Tapi aku terakhir ke Bali kan juga hujan nih. lagi kerja. Lagi kerja. Ya bulan-bulan itu bener. Tapi sebelumnya Aku malah pernah guys kehujanan, noteku mati guys, die langsung note. oh iya itu noteku itu. Noteku, Yang kamu hujan-hujan itu noteku. note aku. Lah noteku. Enggak, noteku ini sendiri. Rusaknya gara-gara apa itu? Nggak tahu, tiba-tiba mati. Oh iya yang kamu yang itu ya kamu terus pakai noteku punya aku sendiri. kan. Hebat. Note gadget ya guys, bukan note buku. Note habis 2. Hebat. Tapi yang terakhir aku nggak tahu tiba-tiba aku udah bilang nggak jangan juga suruh pakai guys. Terus apa lagi? Hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Aku hujan-hujanan selain Aku sampai mandi di kali. kalau hujan-hujanan selain main musik yang seru apa lagi ya? Rata-rata sih hujan-hujananku pasti main musik. Kalau bawa mobil itu waktu kita dari Pacitan. Oh iya itu keren tuh hujan-hujanan. Itu Yang lain berhenti macet, kita lancar. Karena kita ambil kiri. Itu Off-road, serem banget. hujan-hujan off-road, petir. Wah, parah tuh. Itu kerasa banget di dalam goncangannya ya. Anginnya itu maksud aku ya.
goyangnya anginnya itu mobilnya kerasa banget kok kena goyangan angin. Sama yang dari Jember itu. Yang di Jember tuh malah bener-bener di tengah tol ya. Bener-bener yang di tengah tol belum sampai ujung gitu loh. Masih bener-bener di Baru tengah-tengahnya. masuk. Iya. Bukan tengah-tengah, baru masuk. Ya. Baru masuk Itu tol. juga ngeri banget. Apalagi kanan kirinya masih banyak pohon-pohon gitu kan. Iya. Dan sepi kan, tolnya masih baru. Sepi banget dan waktu itu pakai mobilnya kecil ya. Ya kalau yang dari Pacitan mobilnya kan agak gedean. Mobil rental guys. Jadi ganti-ganti makannya. Begitulah realita Namanya juga kehidupan. anak rental Indonesia. Iya. Ini kita lagi Hujan-hujan menikmati mie. makan mie enak guys. Ini satu bungkus kayaknya kurang jadinya. Tadi aku bilang 2 nggak mau. Jangan deh. Ini soalnya udah malam hari guys. Kita nih syuting malam-malam. Ini durasinya udah 11 menit ya. Malam-malam biar audionya bagus guys. Ini kita sampai berapa durasinya ya? Sampai ya sebosannya bikin podcast. Ini orang jenuh. Namanya juga podcastan guys. Iya. Ngantuk. Ini kayak Secapeknya. ASMR beneran loh. Iya dah. Pasti bunyinya gitu, karena aku kan ada bunyinya. Terus suara sendok-sendoknya. Jadi Kecapan aku. orang lebih imajinatif. Bentar guys. Ini kalau aku tuh di kamar guys. Aku mau ambil minum guys. Podcaster yang bisa jalan-jalan Oh gitu. cuma kita aja guys. Terus aku mana dengar? Hah? Terus aku nggak dengar dong. Dengar lah, aku cuma mau ambil minum guys. Oh, aku pikir ambil minumnya di bawah. Alhamdulillah. Aku bersendawa guys. Kalau aku sih minumnya udah siap sedia di botol. Tinggal minum aja. Nah setelah Alhamdulillah. kita Enak banget. makan, kita ngudut guys. Iya, geng sana ngudut. Kita nggak ngapa-ngapain sih. Karena aku tim udut. Sehabis makan tuh harus mengudut. Aku tim leha-leha. Habit yang tidak baik untuk ditiru. Iya. Don't try this at home ya. Ngomong apa kamu? Hah? Kamu ngomong apa? Don't try Kok this. bisik-bisik? Don't try this at home. Oh, dua tadi atau mentang-mentang 2 track bisa jalan-jalan, kamu ngomong sendiri guys. Iya. Ini kalau pakai guys terus tuh kayak apa? Kaku gitu. Iya. Terus Terus selain hujan-hujanan, kamu ada topik apa lagi yang kamu cerita-ceritain? ada. Gimana seminggu ini? Ya, begitu-gitu aja. Nothing special. Setelah kita upload podcast yang pertama, terus yang kedua ini kan ada jaraknya. Apa yang kamu cerita-cerita yang unik lah. Cerita unik. Kalau aku cerita uniknya cuma keyboardku guys. Aku Keyboardku. cerita unikku sudah tertuang di dalam video-video aku guys. Oh iya ya, kamu bikin daily vlog. Iya, kan aku daily Aku nggak vlog. bikin. Udah tertuang di dalam sana. Jadi udah aku ceritakan otomatis ya Kalau kan. aku yang unik selain dalam seminggu ini tuh selain keyboard rusak tadi pagi, beberapa hari yang lalu itu aku ngulik satu lagu yang sama, 2 aransemen yang berbeda. Dan itu susah, punya tingkat kesusahan yang berbeda-beda. Itu judul lagunya Panah Asrama. Iya. Itu susah, versi almarhum Krisis sama versi Afgan, dua-duanya susah. Itu Ya lagi viral juga sih lagi itu. buat aku Lagi viral lagi. sampai bikin kayak olahraga loh, keringetan, susah sekencang itu. Jadi itu lagu pop, tapi untuk yang Afgan ya lagu pop, tapi aransemennya itu Itu aku suka di banget. part interlude itu kayak rock, cepet banget, gitu.
Terus kayak ada orkestranya gitu loh kayak menurut aku. Iya kan, nggak salah itu Erwin Gutawa kalau nggak Erwin salah. Erwin Gutawa Iya, kan. aku juga pernah baca gitu. Kayaknya ya. Kayaknya aku juga. Soalnya gayanya itu mirip gitu loh. Iya, aku Cuma pernah beda baca. yang di Panah Asmara yang pertama itu, kalau punyanya almarhum Chrisye itu lebih susah rhythm section, ritmenya yang menghantarkan lagu dan penyanyi itu enak untuk didengar. Itu yang susah. Jadi sekedar informasi aja, kalau kenapa lagu-lagu dulu itu orang bilang kan everlasting, nggak akan pernah bosan dengerinnya lagu-lagu yang sebelum tahun 90-an atau paling akhir 90-an itu, karena proses kreatifnya itu seperti itu, Lama, setiap touch, setiap meaningful. notasi yang disajikan itu, yang dipersembahkan atau yang direkam itu benar-benar harus dinikmatin gitu. Beda zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu lebih technical, terus Jedak-jeduk. ya itu kan aku nggak begitu Anak suka TikTok gitu, jedak-jeduk. kayak gitu. Mungkin kalau kamu kan nggak begitu familiar ya, kamu anggap ya semua musik sama, apa bedanya. Tapi ya itu di situ, kalau sebagai pemain bass itu curhatanku. Cuma kan aku nggak manggung, jadi bedanya sekarang sama dulu di situ. Kalau dulu tuh aku nggak mikirin itu. Pokoknya aku bisa nguliknya, aku hafalin, aku mainin. Nggak ada tuh rasa-rasa, terus kenapa notasinya kok susah, notasinya apa tuh nggak ada. Kalau aku mana tahu ya guys. Kalau aku bukan ngucici. Aku cuma apa aja. Asisten rumah tangga, Asisten rumah ART. tangga. Sinjawani ya. Enggak. Terus apa ya? Ngomongin apa lagi ya guys? Terus apa lagi, ayo kamu kekenyangan. Mungkin. Iya. Makanya aku tuh kemarin tuh bilang kalau gini nggak makan. Kamu kekenyangan, terus minumnya mecin. Mie-nya mecinnya lumayan, jadi kamu agak fly gimana. Mungkin ya guys. Terus juga sejuk banget. Jadi Iya, sejuk banget. enak banget guys. Jadi terlalu menikmatin. Aku nggak dalam hampir setahun. Ya iya, ketemu setahun ini bener-bener di bulan-bulan yang ini akhirnya kamarku sejuk. Tapi sepanjang tahun 2021 ini aku nggak pernah sampai kulitku merah. Oh kalau panasnya. Iya. Tahun 2020 itu sampai merah-merah tuh aku. Iya alhamdulillah. Tapi masih panas sih kalau pas panas banget. Cuma Tapi 2021 kan yang ngeri kan virusnya. Iya. Apa yang kemarin tuh apa? Virus yang baru itu loh. Gak usah dibahas Tuh. mungkin. Virus yang baru itu yang Ntar ada tulisannya. itu kan serem banget kan itu. Iya. Begitu. Ini ada suara tahu teh guys. Ada mau beli? Enggak. Sudah malam. Close. Yang suka tahu tek? Yang suka banget tuh eyangku. Bener-bener suka banget. Bisa banget kalau itu tiap hari makan itu ya. Bener-bener sesuka itu. Mungkin kayak aku sesuka mie mungkin. Aku tuh suka banget sama mie. Mie itu Kalau dia bukan buat tahu tek aku dong, happy. lele. Hah? Lele. Lele iya. Lele Dari dia muda. belahan jiwa. Tiap hari makan lele 10 ekor Iya minimal. guys. Bener-bener suka banget lele eyangku tuh. Kalau aku Mungkin ayam. itu yang bikin dia panjang umur. Iya. Lele. Lele. Kalau aku suka banget ayam. Apalagi ayam fried chicken yang ditepungin itu aku suka banget. Seperti itu. Tapi aku tadi tuh lagi suka itu nontonin street food Korea. Itu bener-bener ngiler banget sih. Aku suka banget. Kalau kemarin malam food vlogger yang saat ini sering tak tonton itu kan Bungkus. Karena temannya berarti Eca. Karena aku memang penggemarnya mereka kan. Itu
aku ngeliat bungkus. Wah, bungkus gila kalau makan. Bungkus network ya. Tapi sekarang bungkus aja nggak pakai. Oh, nggak pakai network. network. Banyak Tapi yang channelnya sama. banyak yang rename sekarang. Oh, gitu. Rebranding. Rebranding. Iya. New Karena- era. Kalau bungkus network tuh kayaknya kayak PH banget gitu. Mungkin ya. Terus Mungkin. dihafalinya susah. Kalau Iya. satu kata kan enak gitu. Mungkin ya. Karena ya kalau ngomongin nama channel, beberapa YouTuber Amerika itu rata-rata biasanya pakai satu kata malah. Jarang yang pakai nama. Kalau yang pakai nama itu biasanya family. Biasanya ibu-ibunya gitu. Sama biasanya nama brand mereka. Iya. Iya. Tapi kalau Kayak yang swing, kalau aku lihat yang jahit-jahit itu gitu. aku Nama brand mereka atau enggak. Pakai mereka punya nickname sih. Mesti Iya. mereka bikin nickname hobinya nickname. khusus untuk untuk channelnya. Kalau Itu aku kan- banyak Amerika kayaknya. Di Korea juga aku nemuin orang Iya, Korea. YouTuber Korea tuh Nickname. rata-rata pakai nickname. Kalau aku kan beranggapan sosial media Iya, itu nickname ya nama panggilan gitu. awalnya kan kayak Facebook kan, identitas. Jadi buat nyari temen, bener-bener nyari temen. Aku nggak nyangka kalau YouTube itu perkembangannya jadi media. Awalnya memang lucu banget sih pakai nama channel kayak bikin TV. Ternyata YouTube sendiri dari namanya memang dibuat memang sebuah platform yang kayak mengumpulkan banyak TV kan. Jadi dia punya Seru TV banget. besar, dia Iya. ada konten kreatornya TV kecil. Jadi kita langsung berdampingan dengan TV-TV nasional dan internasional. Wow. Iya, Kak, itu akhirnya pasarnya kompetitif sekali kan sekarang. Jadi Bener-bener. Tapi nyari, jadi seru-seru juga nyari sih. view 100 aja kamu susah kan. Tahun 2019, 2020 kamu masih dapetin Udah ribuan. view. Sekarang 2021 anjlok guys. Iya, berat ya. Sebagai content creator tuh susah ya, teman-teman. Jadi emang gak gampang. Gak kayak mengembalikan telapak tangan gitu ya. Bener-bener susah banget, effort banget. Padahal bikin kontennya pun juga udah susah, nyari view-nya juga susah gitu. Iya, modalnya kan lumayan itu. Jadi jangan dibilang cuma enak tinggal pegang handphone. Hai guys. Pertama yang paling susah adalah bikin cerita. Ya, Bikin cerita itu nggak ternilai harganya. Susah bikin cerita itu. susah. Apalagi Bener-bener. cerita yang di atas 10 menit ya. Wah, itu Iya. susah. Itu susah banget. Susah. Jadi Kayak kamu aja tambal sulam kan. iya, Ceritanya nggak pernah nyambung ya, nggak apa-apa. nggak nyambung banget. Isi vlogku random banget. Namanya juga random kan, memang kegiatannya sehari-hari ya. memang Iya, itu. karena kegiatan aku serandom itu juga. Karena aku multi talent, multitasking. Tahu multi plus itu nama warnet yang zaman aku SMA. Begitulah. Aku warnet terakhir tuh. Oh iya, kalian masih Aku di Main Denpasar di masuk ke warnet. warnet loh. aku terakhir ke warnet Padahal aku kuliah. udah pakai Note, udah pakai BB, tapi masih ke warnet. Iya, mungkin vibes-nya ya. Keseruan di warnet atau Enggak. Oh, waktu itu ada error biasanya. Enggak, kuota masih mahal. Oh iya. 100.000 Iya, cuma sama. berapa giga kan waktu itu. Iya betul. Dan aku buat handphone, dua handphone satu modem itu 400.000. Kalau kita soalnya ketolong pakai Jadi wifi kan. 300.000 itu 400.000. 100.000-nya itu udah warnet. Itu udah hemat buat aku. Sebelumnya aku nggak pakai warnet. Itu kalau udah ada wifi udah kayak langganan 1 bulan ya. Dulu Unlimited. untuk yang unlimited nggak masuk nih brand yang kita pakai. Ada yang kayak gini, kenceng banget itu. Jadi perusahaan itu memang ngejualin si sinyalnya ke beberapa perusahaan. Karena temanku pernah kerja di situ, ternyata teman kuliahku. Dia bilang memang sekenceng itu tuh perusahaan. Dan waktu itu kantorku bayar per bulan 2,5 juta. Warnet tuh juga pakai wifi ya? Oh iya, wifi enggak, Enggak, pakai apa? komputer biasa LAN, kabel LAN. Oh, mereka internetnya? Internetnya internet yang murah, bukan internet yang kayak kantorku. Enggak, mereka tuh bayarnya tuh Bulanan. bulanan
per device atau? Enggak, satu device kan dibagi, dipecah, makanya lemot. Oh gitu. Makanya aku pikir tuh kayak kerjanya kayak wifi gitu. Enggak. Tapi dikunci. Ada yang dulu juga pakai password gitu. Heeh. Apa? Ditarifin pakai apa wifi-nya. Oh. Sekarang kan semakin kesini kan kebutuhan internet semakin tinggi, akhirnya bersaing untuk siapa yang murah dan cepat kan. Oh, benar. Gitu. Terus sekarang jadi aku nggak nyangka itu bisnis Warnet itu salah satu dulu bisnis yang aku perhatikan karena dulu masih awal-awal masih emis banget, seneng banget dan aku nggak nyangka dia umurnya pendek. Itu salah satu bisnis yang di luar prediksi aku. Aku pertama kali ngincipin warnet itu Aku tahun SMP. 9. Kamu umur 2 tahun, berarti 96. Nah itu aku pernah ada momen pertama kali. Itu waktu itu 96. Oh. 96. Kamu umur 2 tahun. Heeh, bener. Di mana emangnya? Di kantornya Bapak. Oh. Waktu itu nggak ada warnet, cuma kantornya Bapak yang punya warnet. Warnet itu langka. Yang tempat yang itu tuh, yang koperasi itu. Heeh. Sama. Heeh. Oh, di situ Di masih situ. ya. Jadi waktu itu interiornya udah canggih. Dalam arti canggih, monitornya tuh ditaruh di bawah. Jadi di atas tuh nggak ada monitor. Oh. Di motor yang gede tuh Ah. ditaruh di bawah meja gitu pakai kaca. Ah. Nah, waktu itu Bapak bilang main-main aja ke sana. Ya aku pikir main-main nggak Nggak bayar. Aku nyalain komputernya, aku main aja, aku nggak ngapa-ngapain, aku bukain satu-satu gitu. Ternyata setelah berapa jam aku harus bayar. Tapi kamu udah internet itu? Internet. Udah pakai internet apa cuman pakai komputernya aja kayak main? Loh, main ketika kartu? dinyalain itu on bilnya. Oh, bilnya. Langsung Meskipun kamu di dalamnya nggak main internet. Nggak Tapi waktu itu main. kamu main internet apa enggak? Enggak, karena aku Soalnya nggak ngerti kan? nggak ngerti. Makanya masih pasti. SD. Oh enggak, aku udah mulai ngerti. Oh, udah ngerti. Browsing gitu udah Udah ngerti. mulai ngerti. Kalau nggak salah itu aku kelas berapa tuh ya? Kelas 3. Hmm. Enggak sih. Kayak ngetik apa Kelas gitu udah 4. ngerti. Kelas 4 aku waktu itu kalau nggak salah. Karena aku umur 2 tahun, kamu 2 tahun berarti aku kelas 4. Waktu itu temanku itu ada satu temanku di SD itu hanya dia satu-satunya di satu angkatan mungkin ya, satu-satunya yang Punya. dia pengkonsumsi internet. Nah, jadi dia benar-benar pengonsumsi internet dan memang orang mampu dan pintar dan dia melek teknologi dan informasinya luar biasa gitu. Waktu itu untuk dapetin logo tim sepak bola dia bisa download, udah bisa save gampang semudah itu. Dan waktu itu kan untuk anak SD kan susah. Iya. Untuk otaknya nyampe di situ kan susah. Nah, dia tuh udah dengan mudah. Dan waktu itu belum ada kamera digital. Dia punya kamera digital. Oh, Keren nggak tuh anak itu? keren. Nah itu tahun-tahun itu, nah gara-gara dia itu aku pernah main ke rumahnya secanggih itu. Terus bapak di kantor ada bilang ada warnet baru, aku main ke sana. Dan waktu itu harganya mahal banget. Kenapa mahal banget? Itu per jamnya itu harganya lebih mahal daripada ayam bukamti. Oh, Ayam bukamti waktu itu udah 8.000. Mahal ayam bukamti itu. sekarang berapa belasan ribu sih? Loh, waktu itu waktu itu 5.000. Ayam bukamti itu 5.000 atau 4.500. 96 loh ya. Iya. Belum krisis. Itu semahal itu. Iya udah mah. Terus orang kaset aja. Kaset itu masih belasan ribu, 10.000 kalau nggak salah Tapi kaset. bisa nyalain ya? Bisa. Waktu pertama kali. Bisa Aku tuh. dulu dodolnya teman-teman, ya Allah. Aku waktu SMP pertama kali ke warnet itu Nah, warnet. yang bikin tensin itu, bahasanya tensin. Yang bikin malu itu kirain nggak bayar, aku keluar, dipanggil sama Iya. orangnya, mas bayar gitu. Heeh. Loh, kok bayar? Bentar tak panggilin bapakku dulu, bapakku tak panggil. Bapak ya nggak bisa marah kan, ketawa-ketawa. Berapa emangnya bilnya? Lumayan.
Oh, kalau aku hampir tuh 30.000. oh 30.000 Itu kalau zaman itu dikonversi ya. sekarang 300-an mungkin ya. 300 ribuan. Nah, Mahal loh segitu. mahal, kan berapa jam gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau aku dulu itu pertama kali ke warnet sama temanku berdua, itu tuh kita ke warnet sebelah sekolah. Itu SMP kelas 1 kalau nggak salah. Padahal itu kan udah zamannya udah mulai Udah banyak 2000-an. warnet. Udah mulai banyak warnet. Iya kan udah 2000-an kan? Udah 2009. Oh, muda kamu 2007, 2006, 2007, 2007-an gitu lah kayaknya. 2007 kamu SMP. Oh iya, aku udah main musik. Iya, itu tuh, aduh kita tuh kan saking apa gengsi juga ya, malu gitu kan. Pertama kali ke situ kita nyalain komputer itu tuh nggak bisa, nggak ngerti, udah nyala tapi ini gimana gitu kan, cara pakainya nggak ada tombol-tombol start atau apa, nggak ada. Iya, harus ngetik dulu Terus harus bilnya. ngetik, aku nggak ngerti kan itu kan. Nggak tanya juga, tahu nggak itu berapa, mungkin 30 menit kita cuma ngebek itu, nggak tanya juga, mungkin karena malu. Terus akhirnya? Udah kita pulang, bayar tapi udah gitu tok. Dicas? Hah? Dicas? Dicas. Harusnya nggak dicas. Dicas. Iya kan waktu itu kan tahun-tahun segitu memang. Terus aku langsung SMS apa ya, SMS Mbak Imat apa cara buka itu. Memang tahun-tahun segitu memang bisnis warnet memang kencang-kencangnya memang. Surabaya itu orang waktu tahun aku segitu kamu besoknya aku baru itu kan aku udah nggak kuliah kan. Kalau kamu ngomong 2007 aku udah nggak kuliah. Aku lebih sering enggak, waktu itu 2006 awal-awal kuliah aku sering nggak pulang, tidur di warnet kalau weekend kan. Atau enggak kalau malah nggak bisa ada pakai tugas warnet. ngerjain tugas di warnet karena nggak punya komputer. Terus sampai kamu tak ajak beli bubur ayam di langgananku kan. Iya, oh my god. Yang dekat kantornya bapak pernah tak ajak pagi-pagi, ayo beli bubur. Enggak, kamu sendiri, aku dibawain. Oh, aku dari rumah ke sana kan? Iya. Sejauh itu loh. Iya. Dan waktu itu biasa aku naik motor ke sana. Sekarang nggak mau. Iya, kayak aku juga biasa ke sana. Ini Sukolilo loh, say. Lah, aku orang Jawa coba Tugu Pahlawan. Oh iya. Jawa aku lah. Oh, aku juga dulu McD. Beda dikit sama Tugu Pahlawan. Jawa aku. McD lagi. Oh, aku di Basra, ayo. Di Basra kan dikit. Basra sama Tugu Pahlawan cuma 3 kilo paling. Gue JMP. Ya iya, dikit. Iya, dikit sih memang. Tapi memang kalau ngomongin yang dulu-dulu memang ya kenangan yang iya. Pasti yang lampau tuh pasti ada cerita serunya lah pasti. Orang kita berapa jam yang lalu aja pasti kita menertawakan kisah kita yang lalu. Iya. Gitu. Padahal tadi udah kekenyangan ya. Iya. Nah, sekarang kok jadi seger. Iya, tapi kayaknya udah terlalu lama. Oh iya, podcast kita sudah lama dan bingung mau ngobrol apa lagi. Iya, mungkin kita harus sudahi aja. Kalau dibuka sekarang semuanya minggu depan gak ada topik. Nah, iya, kita gak bisa topik ya. Gak bisa topik. Iya, mohon maaf nih ya. Ya, segini aja ya teman-teman podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya. Aku Elita Diandang. Arif Prima. Pamit dulu. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.